mengetahui informasi selengkapnya hasil pertemuan para petinggi partai politik KMP, kita bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Ali Amran, langsung dari gedung DPP PKS Jakarta Selatan. Ya, Adit, apakah pertemuan pimpinan parpol KMP masih berlangsung sampai saat ini? Ya Dodi, sekitar 15 menit yang lalu pertemuan yang dilakukan oleh para pemimpin partai politik yang tergabung di dalam koalisi Merah Putih begitu sudah selesai. Mereka sudah meninggalkan gedung DPP Partai PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan ini. Dan dapat kami informasikan juga yang tadi hadir di beberapa di antaranya petinggi partai politik yang bisa kami informasikan, di antaranya Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, lalu juga ada Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, dan juga Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, lalu juga tadi sempat hadir Sekjen dari Partai P3 versi Munas Jakarta, Bapak Dimyati, dan lalu sebagai tuan rumah, maksud kami Presiden DPP PKS Muhammad Sohibul Imam dan juga Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri. Dan memang mereka sebelum melakukan pertemuan ini, mereka didahului oleh acara makan malam yang disambut oleh tuan rumah selaku DPP Partai PKS di kawasan Jakarta Selatan ini sebelum mereka memasuki ruang rapat di lantai 3 yang akan membahas masalah-masalah aktual yang dihadapi bangsa Indonesia. Dodi. Adit, apakah Anda memiliki informasi apa saja yang kemudian dibahas dalam pertemuan tersebut? Ya, memang sejauh ini pendapat dari para tokoh yang hadir tadi, mereka menyatakan bahwasannya pertemuan ini memang hanya sekedar silaturahmi begitu, sebagai ajang pertemuan yang sudah tidak lama dilakukan, dan juga kebetulan semua para petinggi dari koalisi Merah Putih hadir pada malam hari ini. Tapi memang tadi sempat kami konfirmasi lebih lanjut ke beberapa tokoh, diantaranya untuk Presiden DPP PKS Bapak Muhammad Sohibul Imam. Tadi kami sempat menanyakan lebih lanjut apakah memang pertemuan ini akan membicarakan masalah-masalah terkait isu reshuffle ataupun pencalonan salah satu kandidat untuk maju di DKI 1. Tadi ia membenarkan memang pendapat dari beberapa partai politik yang tergabung di dalam koalisi Merah Putih menyatakan pihaknya akan mendukung begitu bagi siapapun calon berbakat yang mereka yakini dapat memimpin DKI Jakarta di kedepannya. Mereka akan memberikan suara dan mereka sudah melakukan begitu komunikasi ke beberapa tokoh, salah satunya ialah Sandiaga Uno. Tadi ia sempat menyatakan bahwasannya komunikasi yang sudah dijalin sejauh ini dengan Sandiaga Uno cukup relatif lancar begitu, dan tapi sampai saat ini kami belum bisa menginformasikan apakah nantinya Partai PKS sendiri ataupun koalisi dari Merah Putih itu akan memberikan suara kepada Sandiaga Uno untuk maju di dalam pemilihan calon gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017 mendatang. Dan juga Dodi, kami sempat membicarakan juga masalah isu-isu reshuffle yang tadi sempat dibantah juga oleh Abu Rizal Bakri, di mana ia menyatakan bahwasannya apapun yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu ialah hak presiden, hak prerogatif presiden, karena memang kita ketahui reshuffle kabinet atau reshuffle menteri ataupun pembantu para presiden ialah hak dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu Abu Rizal Bakri menyatakan bahwasannya pihaknya ataupun Partai Golkar walaupun tergabung di dalam pemerintahan tetap akan mendukung apapun yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan juga tadi kami sempat membahas pembicaraan ini juga dibicarakan apakah nanti koalisi Merah Putih ini akan tetap menjadi opposite ataupun oposisi dari pihak pemerintah, dan sampai saat ini mereka membenarkan hal itu karena memang eksistensi dari koalisi Merah Putih tetap ada sampai saat ini, walaupun banyak pihak yang membicarakan bahwasannya sudah tidak ada lagi koalisi di dalam pemerintahan ini. Tapi memang maksud kami koalisi Merah Putih di pemerintahan ini, tapi memang sampai saat ini koalisi Merah Putih masih eksis dan juga masih memiliki ataupun berdiri sebagai pengimbang begitu ataupun oposisi dari pemerintah yang dilakukan provinsi maksud kami Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Dodi. Ya, terima kasih Adit. Pemirsa, itu tadi reporter Aditya Warman dan juru kamera Ali Amran melaporkan langsung dari gedung DPP PKS Jakarta Selatan.